Shalom, kembali lagi di Klavos channel Sukacita. Pada hari ini saya akan memberitakan firman bagi kita semua di saat siang hari ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kembali di hadapan Allah Bapa di surga atas firman yang kami beritakan bagi mereka yang rindu dan mendengar dan melakukannya. Berkati hamba-Mu yang siap memberitakan firman. Hamba tidak layak, hamba yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Kuduskanlah kami lewat pemberitaan firman di hari ini. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di saat siang hari yang berbahagia ini, saya akan membagikan kebenaran dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatkannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu. Ini mengingkari hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang berbahagia dan terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dengan tema khotbah merendahkan diri untuk melayani Tuhan. Dalam sebuah perjalanan panjang yang telah dilakukan Yesus ketika ia harus kembali dan melakukan tugas dan pekerjaannya, pada awal dan akhir ia ada di kota Betania. 6 hari sebelum Paskah tiba, ia datang ke sana dan melakukan yang ia laksanakan, yaitu ia menyalakan perjamuan kudus untuk ada di tengah-tengah jemaat yang ada di kota Betania. Betania sebuah tempat kota kecil yang ada di bagian utara dari Yerusalem, tempat di mana Lazarus pernah mati dan dibangkitkan oleh Yesus, dan di mana ia datang dan menyediakan tanda di mana ia harus melakukan perjamuan kasih bagi mereka yang telah undang dan makan bersama-sama. Di antaranya ketiga Lazarus yang turut makan bersama-sama, tapi juga saudara perempuannya Marta yang turut hadir dan melayani. Dan ketiga di antara ia akan bekerja dan melayani sebuah perjamuan kasih. Ia telah menyekatkan minyak, yaitu kati narwastu, di sebuah atau dekat kaki Yesus dan kepala dan rambutnya, yang baunya dalam kehidupan di tengah-tengah ia melakukan tugas dan pekerjaannya. Ini sebuah yang dilakukan sekalipun dalam minyak narwastu yang begitu mahal harganya, dan ia menyatakan itu dalam hidup dan kehidupannya ketika ia melakukan perjamuan kudus. Di sisi yang lain, Yesus mendekati mereka yang ada bersama-sama dengan dia. Ketiga Yudas, salah seorang dari antara para murid-murid yang juga ia tidak menyangkal tentang apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Ketiga ia mempertanyakan kepada Yesus tentang minyak narwastu yang begitu mahal, kenapa tidak dijual kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Tetapi Yesus mendekati dan mengingatkan kepada orang-orang lain, biarlah ia melakukan itu, sebab apa yang pernah ia lakukan, ia adalah orang yang pernah mencuri. Tetapi bagi Yesus, ia tetap melakukan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Sang Bapamu di surga. Tetapi juga Yesus telah melakukan itu kepada mereka yang membutuhkannya, sehingga mereka duduk dan makan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Yesus berkata kepada orang lain ketiga, biarlah ia melakukan itu bagi apa yang telah ia berpikir.
tetapi bagi Yesus ia tetap ada di antara mereka yang sangat membutuhkannya. Para pemirsa channel Klavos Sukacita yang berbahagia, dari pemberitaan firman dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Ada 3 hal besar yang perlu kita juga renungkan berkenaan ketika Yesus ada di Betania, tetapi juga Yesus melakukan, yaitu Paskah, makan bersama dengan mereka sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, dalam hidup dan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, Yesus memperlihatkan ciri khas kehidupan sesungguhnya siapa sebenarnya Yesus. Ia membuktikan pengalaman dan kerjanya. Ia melayani dengan betul-betul di tengah-tengah orang-orang. Ia mendengar tentang siapa Yesus sesungguhnya. Tapi ketika ia kembali dan menyatakan kasih dan kebesaran anugerahnya, tapi ia menyatakan itu bagi mereka yang mengenal tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tentang hidup dan situasi apa yang telah terjadi konfrontasi antara Yesus dengan Yudas Iskariot yang tadi mempertanyakan minyak narwastu. Tapi juga dalam perkembangan akhir hidup ketika setiap orang yang datang kepada Yesus dan mengaku semuanya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, semua orang diminta untuk belajar, mentaati, dan juga harus merendahkan diri dalam hidup dan kehidupannya sebagai persekutuan orang-orang yang setia kepada Allah. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sekalipun mereka telah dikumpulkan di kota atau di kampung Betania, sebuah kampung kota kecil yang dilihat penduduknya begitu kurang banyak, tetapi amat tenang dan hidupnya sukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup dan kehidupan mereka. Yesus memperlihatkan itu dalam hidup dan kehidupannya. Ia tetap ada di antara mereka sebagaimana ia adalah bagian yang terbesar, tapi ia melayani orang-orang yang tidak mampu dalam hidup dan kehidupannya. Tapi juga tetap ada bagian dari antara mereka yang sangat membutuhkannya. Terpujilah Allah Bapa di surga, kasih dan anugerah firman Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan, menjadi orang-orang setia dan dengar-dengaran kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Atas firman Tuhan yang telah diberitakan di saat hari ini, tidak sekedar kita mendengar firman Allah, tapi kita menjadi bagian sebagai firman-Mu dan rindu mendengar semua orang yang datang kepadamu. Kami yakin dan percaya dalam sebuah perjalanan panjang yang telah lakukan Yesus ketika ada di Betania, tapi juga kami semua sebagai kawan-kawan sekerja dalam sepelayanan yang ada di kelas, di tempat di mana kami berada. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkati kami dalam sebuah perjalanan panjang ketika pulang kami akan meninggalkan tempat ini, jemaat dan kampung, tapi juga semua orang yang punya kami. Kami yakin dan percaya Tuhan teman kami dan tiba kami dengan selamat. Inilah doa dan ungkapan syukur syafaat yang kami bawakan di saat siang hari. Demi Kristus Yesus Tuhan yang selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.